Pacarin doang, nikahin kagak. Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda, cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga di DM sama dia. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa lu pada rame-rame ngehujat ani-aninya doang? Kenapa nggak ada yang ngehujat si pejabatnya? Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda, cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga di DM sama dia. Jadi yang kalian kira bagus agamanya sama sekali enggak. Jadi kalau mau ngehujat jangan ceweknya doang, itu lakinya juga salah. Maaf, bisa ditegaskan lagi, berarti hubungan antara RK dengan LM ini saat meminta uang kuliah itu hanya sebatas empati antara gubernur dan masyarakatnya aja gitu, Pak? Apa gimana? Ya, tentunya kan begini. Itu kan sudah disampaikan di dalam klarifikasinya Mas Tasim. Nah, sedang dalam kondisi hamil, kemudian minta bantuan uang kuliah, kan gitu. Jadi itu tolong dibaca aja Mas Tasim di klarifikasinya, Mas Tasim, biar jelas itu Mas Tasim. Berarti bisa dipastikan Bang bahwa bantuan tersebut adalah beasiswa dari pemerintahan atau dari kantong RK sendiri pribadi? Nah itu kita nggak tahu ya, kita nggak itu, kita nggak dari pemerintahan, tapi yang pasti menemui Pak RK itu ya tujuannya untuk bantuan uang kuliah, dan itu sudah disampaikan Pak RK. Saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian, termasuk sampai per hari ini, menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, wah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani. Gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Gak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Gitu loh. Nah, ini juga kita harus apa namanya ya, harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum gitu loh. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya bongkar semua. Ya, nggak baik lah untuk semuanya gitu. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang respon Lisa Mariana setelah Ridwan Kamil klarifikasi isu selingkuh. Lebih baik buka-bukaan sekalian. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan isu perselingkuhannya, mari kita bahas. Izin sedikit ya, berita yang lagi viral ini, dan aku yakin semua warganet nggak ada yang menduga. Apalagi komentar-komentar netizen ya, banyak banget yang judgement sama penampilan si mbaknya itu. Dibanding-bandingin sama istrinya. Pendapat aku pribadi sebagai perempuan, nggak ada yang nggak mungkin sih, ya. Tapi apakah pada saat itu RK benar-benar niat atau benar-benar selingkuh menjalani hubungan atau cuma cinta satu malam? Itu yang perlu dipertanyakan. Kan seperti pengakuannya Kang RK itu dibilang ketemu sama wanita itu hanya satu kali. Tapi mungkin ketika ketemu sama wanita itu satu kali, Kang RK ini lupa pakai yang namanya
pengaman, atau mungkin pengamannya bocor atau sengaja dibocorin, kan kita nggak tahu, siapa tahu itu jebakan siluman. Kan untuk menjadikan 9 bulan itu nggak melihat daripada kuantitas pertemuannya, tapi dari kualitas pertemuan tersebut. Jadi meski pengakuannya ketemu cuma 1 kali, bisa jadi 1 kali itu ternyata tertinggal setetes di dalam. Jadilah 9 bulan. Jadi kalau memang betul nih ya, dari pengakuan Kang RK ketemunya 4 tahun lalu itu cuma 1 kali dan membawa masalah ini sekarang, bisa jadi memang pada masa itu antara dia hilaf atau memang si perempuan ini sengaja menjebak dia. Kita kan nggak tahu apakah pengamannya bocor, dibocorin, atau lupa angkat. Kita nggak pernah tahu. Ada Gundik Speak Up minta keadilan, katanya punya anak dari pejabat kita berinisial Ridwan Kamil. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai kecelakaan dalam bekerja? Mari kita bahas guys. Ini kita sedang memasuki waktu Indonesia bergosip ya. Jadi lagi rame banget, ada selebgram berinisial Lisa Mariana. Dia mengaku sudah memiliki anak dari hubungan 4 tahun lalu dengan pejabat kita berinisial RK. Guys, kita sepakat ya, se-Indonesia memanggil dia Gundi karena kenapa? Iya, dia berhubungan sama laki orang. Tentunya netizen Indonesia geram banget sama mbak ini. Kok bisa-bisanya seorang Gundik minta pertanggungjawaban dan keadilan kepada suami orang yang jelas-jelas dia itu punya istri sah gitu. Apa tidak dipertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi ketika dia berhubungan dengan suami orang yang sudah punya istri sah gitu kan? Ini judulnya Mbak jualan, Bapak beli gitu. Dan dijawab lah sama Mbak Lisa ini, dia bukan mau viral atau mau merusak hubungan pejabat ini sama keluarganya, melainkan dia mau meminta keadilan untuk anaknya gitu kan. Mungkin keadilan dinafkahi ya, karena dia bilang selama 4 tahun ini tuh dia lancar dinafkahi, tapi akhir-akhir ini tuh DM aja nggak direspon sama bapak gitu. Tapi tenang, dari pihak laki-lakinya sudah melakukan klarifikasi di sosial medianya guys. Ini dia. Pihak RK mengatakan bahwa berita yang beredar beberapa hari ini adalah hoax alias fitnah. Guys, beliau bilang dia hanya bertemu sama si Mbak Lisa ini 1 kali dan itu hanya ngomongin tentang perkuliahan. Jadi si RK ini tuh ngebiayain si Mbak Lisa ini kuliah guys. Bapak tolong, emang tidak ada bentukan lain atau orang susah yang lebih berhak gitu mendapatkan bantuan dari bapak gitu kan. Kelihatan-kelihatannya sih Mbak Lisa ini, apalagi dia punya followers banyak gitu kan, selebgram, kayaknya dia gampang deh nyari duit Pak. Dan ya netizen Indonesia seperti biasa ya kan, tidak gampang percaya bapak ya kan. Dianggap klarifikasi si RK ini blunder seblunder-blundernya. Dan ini beberapa komenan-komenan netizen Indonesia yang bener-bener lucu banget. Dari tadi gua ngakak. BTW gua itu lagi pakai lipstiknya dari Mood Matchers. Jadi dia itu lipstik bunglon alias bisa berubah warna karena dia itu mengikuti pH kulit kita. Dan sudah ada vitamin E dan aloe vera. Jadi bibir tuh sehat, kenyal, moist. Lihat deh, jadi lebih seger kan. So dari kasusnya RK dan Mbak Lisa ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lelaki yang bucin terlihat sayang banget sama istri dan keluarga ya, belum tentu dia tidak selingkuh ya. Jadi lelaki mana yang harus saya percaya? Bapak, bye-bye. Baru gue tinggal liburan udah ada berita baru, perkara Gundik minta keadilan, say. Begitu gue landing Tokyo terus nyalain HP, baru gue sempet bisa baca DM terus banyak yang minta nih gue kasih pendapat soal Gundik yang minta keadilan ini. Dan gue kaget juga nih, siapa lelakinya gitu ya say. Ada aja gebrakan pergundikan di tahun 2025 ini. Terus jangan pada salfok sama mata gue yang sebelah ya ini merah, baru gue tetesin air mata, untung bukan air bah. Jadi gue sempet agak bingung nih dengan konsepnya Gundik minta keadilan kayak mana gitu saya ceritanya. Kalau kata gue mah dari awal lu udah memulai perselengkian itu, kan lu udah tahu nih, lu aja udah kagak adil sama keluarga seseorang, terus sekarang lu minta keadilan tuh kayak mana? Memang dari awalnya, dari nasib lu ya, udah awalnya lu dijadiin Gundik aja tuh lu udah bakal diperlakukan tidak adil. Terus sekarang kenapa lu jadi minta keadilan? Lu siapa? Lu udah kayak istri sah istri sah aja belum sakit hati, belum sempat minta keadilan udah sakit hati, terus sekarang lu yang minta keadilan. Mungkin lu jauh. Kenapa gitu, maksud gue lu bisa kepikiran minta keadilan? Lu aja udah minta maaf belum? Kenapa makin kesini pergundikan ini makin malah pada kagak tahu diri gitu ya say? Kalau lu katanya urusan anak kayak segala macem ya, itu urusan anak harus apa sih namanya,
diperjuangkan begitu ya. Tetap aja ya, anak tuh kan juga kagak sah. Bagaimana lu bisa minta keadilan coba? Dari awal lu udah tahu nih, lu sama si laki udah tahu nih berbuat kesalahan, berbuat dosa. Lu berdua emang dajal kan ya? Kan seharusnya dari awal lu berdua udah tahu nih, kalau lu ngelakuin hal tersebut konsekuensinya apa? Bisa ke arah apa? Bisa juga punya anak, ya kan? Kalau emang lu sebagai emak ya, atau waktu saat itu belum jadi emak lah ya, tapi kan lu udah tahu nih bisa ada kemungkinan untuk jadi gitu ya. Lu udah mikir, lu kagak mungkin lu ngelakuin. Dengan lu ngelakuin begitu dan akhirnya jadi ini anak lu aja udah berbuat tidak adil buat anak lu. Udah, mendingan menurut kata gue mah ya, para gundik-gundik ini udah kagak usah pada sok-sok mencari keadilan daripada gue cabein tuh lobang lu. Bukan mulut lu lagi, bukan mata lu lagi, lobang lu gue cabein. Biar kojotan lu. Gue tahu emang kagak ada salahnya nih anak ya. Nih anak kagak salah, kagak minta dilahirin dari lu, kagak minta jadi maksudnya kagak minta untuk dihasilkan dari benih lu berdua, ya kan? Dari benih yang sama-sama haram. Cuman ya udah jadi bubur. Ya sekarang gimana ceritanya lu orang aja nih? Gimana nih yang terbaik buatnya anak? Urusan lu berdua, lu orang yang berbuat dosa, ya kan? Lu orang ya yang mencari solusinya bagaimana. Tapi kalau lu ngomong soal keadilan, jangan berani-berani lu ya. Dari awal lu sudah memutuskan untuk berbuat seperti itu sampai akhirnya bisa menjadi anak kan. Sebelum jadi anak kan berbuat dulu ya. Itu namanya lu sudah berbuat tidak adil kepada keluarganya, juga kepada sebenarnya juga kepada diri lu sendiri. Kok maunya dijadiin gundik, cuma dijadiin celup-celup doang, celup-celup sosis, ya kan? Terus sampai akhirnya begitu jadi anak, lu tuh sudah tidak adil ke anak lu sendiri. Jadi jangan sok-sok minta keadilan. Emang udah gak ada keadilan buat lu di sini. Nggak. Lewat Instagram pribadinya, Lisa Mariana memberikan respon terkait klarifikasi yang diberikan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal isu perselingkuhan. Seperti diketahui, nama Ridwan Kamil sedang menjadi sorotan setelah dikabarkan terlibat perselingkuhan dengan selebgram Lisa Mariana. Tak mau namanya menjadi polemik, Ridwan Kamil pun memberikan klarifikasi atas isu perselingkuhan yang menyeret namanya. Suami anggota DPR RI Atalia Praratia secara tegas membantah isu perselingkuhannya dengan Lisa Mariana yang kini tengah menjadi sorotan. Meski menepis soal dugaan selingkuh, namun Ridwan Kamil tak membantah pernah bertemu dengan Lisa Mariana. Pertemuan itu disampaikan oleh Ridwan Kamil terkait permohonan bantuan biaya kuliah yang diajukan oleh Lisa Mariana. Selain itu, Ridwan Kamil juga secara tegas menyampaikan jika saat itu Lisa Mariana tengah hamil, sehingga isu yang berkembang soal dirinya memiliki anak dari rahim Lisa turut dibantah. Sementara itu, Lisa Mariana turut membantah klarifikasi Ridwan Kamil soal pertemuannya hanya membahas biaya kuliah. Lisa Mariana juga membongkar jika pertemuannya itu terjadi di Wyndham. Untuk diketahui, Wyndham merupakan perusahaan waralaba hotel terbesar di dunia. Dengan kata lain, Wyndham adalah merek hotel dengan banyak cabang di berbagai negara. Ia pun mengaku sudah lelah dengan pembelaan dari pihak Ridwan Kamil, hingga membuatnya kini berhadapan dengan hujatan dari para pembenci. Bahkan di akhir, ibu satu anak itu kini mulai mengancam akan membuka semua rahasia yang disimpannya. Menggandeng pengacara Sunan Kalijaga, Lisa pun kini sudah siap untuk membuktikan ucapannya. Terbaru dalam unggahan di Instagram story-nya @sunankalijaga pada Kamis 27 Maret 2025. Sunan Kalijaga mengatakan Lisa Mariana siap melakukan tes DNA pada anaknya. Hal itu tak lain demi membuktikan bahwa putrinya memang benar anak dari Ridwan Kamil. Sementara dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Sunan mengungkapkan kondisi Lisa setelah dugaan perselingkuhan itu viral. Sunan Kalijaga mengungkap kondisi Lisa kelelahan karena kurang tidur. Kini Lisa mengaku belum siap untuk memberikan pernyataan apapun pada Sunan. Ia berjanji akan bercerita kepada Sunan ketika siap.